Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila Kurnia dengan nomor induk mahasiswa D1A020085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang bersangkutan dengan mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yaitu kedudukan panitera dan kerahasiaan perkara dalam hukum Mahkamah Konstitusi. Di dalam poin pertama ini, saya akan menjelaskan apa sih panitera itu. Panitera adalah seseorang yang membantu hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Panitera dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan di dalam menjalankan tugasnya. Panitera memiliki beberapa tugas. Tugas-tugas tersebut antara lain yang pertama, bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis pengadilan. Yang kedua, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Yang ketiga, panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akte, bukti daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Wakil panitera juga memiliki tugas. Tugas yang pertama, membantu tugas panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, yaitu ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain. Tugas yang kedua, melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan. Tugas yang ketiga, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Dan tugas yang keempat, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Selanjutnya ada panitera muda hukum. Tugas panitera muda hukum ini diawali dengan membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Yang kedua, mengumpulkan, mengolah, mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan gerasi, dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Serta yang terakhir, menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa. Tugas panitera muda perdata. Yang pertama, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Tugas kedua, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. Yang ketiga, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan. Yang keempat, mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja 1, meja 2, dan meja 3. Lalu, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dan yang terakhir, menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum. Tugas panitera muda pidana. Yang pertama, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Yang kedua, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. Yang ketiga, mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja 1 dan meja 2. Lalu memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan. Memberi nomor registrasi pada setiap perkara dengan cara singkat yang telah diputus hakim atau diundur hari persidangannya. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga permasyarakatan apabila terdakwa ditahan. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Menyiapkan berkas permohonan gerasi. Dan yang terakhir,
menyerahkan arsip berkas perkara atau permohonan gerasi kepada panitera muda hukum. Tugas panitera pengganti. Yang pertama, membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Kedua, membuat berita acara persidangan. Ketiga, membantu hakim dalam melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. Keempat, membuat penetapan hari sidang. Kelima, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan, atau dirubah jenis penahanannya. Keenam, mengikuti putusan. Ketujuh, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai dimutasikan. Pada poin selanjutnya, menjelaskan tentang kedudukan perkara dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan pengadilan dipimpin oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera juga menjadi pimpinan pada kesekretariatan pengadilan yang dimana masing-masing dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Dengan kedudukan seperti yang dijelaskan tadi, maka hubungan antara panitera dengan ketua pengadilan berada dalam hubungan linier, yang dimana seluruh ketepatan ketua dilaksanakan oleh panitera. Hal ini juga yang melatar belakangi keharusan seorang panitera untuk mampu menjadi konseptor sekaligus pekerja, karena ia sejatinya merupakan agen perubahan di sebuah pengadilan. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, suatu perkara bersifat rahasia dan hanya diikuti oleh beberapa pihak saja. Pihak tersebut yaitu 1. Para hakim konstitusi panitera, dan yang kedua, panitera pengganti. Kerahasiaan perkara ini bertujuan untuk menghindari keributan dari pihak luar sebelum adanya putusan yang dihasilkan dari bukti yang memang menjamin 100% benar, sehingga dapat minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.